Oke sobat campers, jadi hari ini kita mau unboxing tenda dari Altrek. Namanya Altrek Aera X1 versi yang black ya. Dan sekedar informasi bahwa saya sudah melakukan glamping di Black Camp sekitar 3-4 tahun. Dan baru kali ini saya melakukan unboxing tenda. Jadi mari kita sama-sama melakukan unboxing ini dan semoga tendanya bagus. Jadi tenda Altrek Aera X1 ini baru banget ya dirilis bulan kemarin di Indofest 2026, dan kebetulan juga saya mendapatkan harga yang sangat spesial, harga just tip. Kebetulan belum ada yang review secara detail tentang tenda ini, jadi semoga kali ini kita bisa mereview tenda ini secara detail. Ini boxnya, kita lihat isinya sama-sama. Dan dalam boxnya ada ini, ada pompa otomatis. Kita lihat apakah pompanya bagus. Jadi seperti ini kalau di bawah, beratnya diklaim sekitar 13 kilo lebih sedikit. Seperti ini kalau di bawah-bawah. Ya, bisalah. Ringan-ringan. Ibu-ibu, tante-tante pun bisa bawa. Kebetulan kali ini saya ditemani oleh Archie. Ini namanya Archie. Archie Lale. Cuaca mulai agak panas, kita pakai topi dulu. Oke, tadi di boxnya ada pompa. Kita lihat dulu. Ini ada top plate sepertinya. Top shield, sorry. Ada top shield dan tendanya itu sendiri. Backnya seperti ini ya. Kita dapat stiker dan ini apa namanya, nggak tahu juga. Jadi tenda Aera ini mirip banget dengan tenda dari Campfield Crab, mirip sekali. Tapi yang membedakan sepertinya hanya di bahan dan outernya saja. Jadi Altrek ini hanya memakai setengah dari top shieldnya. Kalau Campfield itu outernya itu full. Kemudian ini dapat pole juga, ada 2 set pole, 1 set pole isinya 2 pole. Kemudian kita dapat ini ya, pasak per kabelannya, talinya maksudnya. Tenda ini berkapasitas 4 orang. Kita buka dulu tendanya dan nanti kita close up tendanya secara detail. Ternyata tenda ini nggak ada anunya, apa namanya, nggak ada footprint, jadi harus pakai footprint tambahan ini sepertinya. Jadi teman-teman yang mau beli harus beli footprint tambahan. Nggak ada footprint ternyata, kirain ada. Jadi teman-teman harus beli footprint tambahan kalau mau beli tenda ini. Dan nantilah saya pesan kostum ya. Jadi ini pompanya, jujur saya belum, gimana caranya pakai ya.
Belum pernah pakai pompa ini soalnya. Oke, pompanya dimasukin di sini. Cuman ini saya kurang ngerti gimana caranya. Sepertinya kita harus masukin di bagian sini. Sorry. Kita harus masukin pompanya di bagian sini. Oke, yang warna hitam. Ujungnya kita buka. Ya, cuaca sudah mulai terasa ini. Kita masukin di sini, putar-putar, dan kenapa bunyi? Oke, kita masukin di sini, teman-teman, pelan-pelan aja. Sampai dia, tunggu dulu, kita kencangkan dulu bagian ininya, dan kita pompa. Kita klik 2 kali, sorry. Jadi harus diklik 2 kali pompanya. Ini terkunci, indikator terkunci, klik 2 kali, dan nggak mau. Nah, sambil kita tunggu BIM-nya ini ngencang, kita terisi. Kita sambil tunggu BIM-nya terisi, kita kencangkan dulu per ininya. Sekarang kita tes kebocoran juga, review kali ini. Jadi teman-teman yang mau beli AERA ini harus siapkan dana tambahan ya, sekitar 200.000 lah buat beli footprintnya. Cuaca mulai panas, mulai terasa teriknya sambil kita tunggu tendanya berdiri. Jadi enaknya kita pakai tenda angin itu ya, cukup tendanya dilihat-liatin aja dan tendanya akan berdiri sendiri. Cuman yang pasti kita harus lihat juga tekanan anginnya, jangan sampai melebihi batas biar ininya nggak pecah, BIM-nya. Agak berisik juga ini pompanya ini. Nah, kita arahkan tendanya, BIM-nya agar dapat berdiri dengan bagus. Yang satu di sini belum terisi ya. Dikit lagi. Tendanya besar juga. Wah, mantap ini. Keren. Oke, satu BIM lagi. Ini bagian sama aja, bagian depan belakang sama aja. Iya. Depan belakang sama, cuman di bagian ini nggak ada tulisan Altrek. Ini ada tulisan Altrek, di bagian belakang nggak ada. Ini seperti ini, kita buka dulu. Ini terdapat velcro ya di setiap ini garis-garisnya. Kemudian ini bisa kita extend jadi kanopi. Ini tinggal dicantolin kanopi di sini dan ditanam. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk, kita gulung-gulung dulu, atau nggak usah ya? Nah, gini aja.
Nah, meshnya ada mesh, innernya ada mesh. Kita buka dulu. Oke, seperti ini dalamnya ya. Dan meshnya bisa ditutup full ya. Bisa ditutup full. Jadi meshnya bisa tembus pandang seperti ini. Ada pelapisnya di dalam. Bahan lapisan dalam dengan lapisan luar sepertinya sama ya. Bahannya sama. Ini bisa dibuka. Bentar, kita buka full dulu. Nah, seperti ini. Jadi dari dalam bisa kelihatan bagian luar seperti itu. Kemudian kita masuk dulu. Nah, tenda ini sini Feng. Tenda ini diklaim bisa untuk 4 orang ya. Seperti ini dalamnya. Untuk satu keluarga sini cukup. Seperti ini. Satu orang. 3 orang. 4 orang. Nah, cocok untuk 4 orang dan tinggi saya 168. Tinggi saya 168. Dari sini ke kaki bisa kelihatan jelas kakinya. Masih ada space. Kemudian, ayo sini sang. Di sampingnya ini ada penyimpanan ya. Kemudian di sini juga dapat kita buka. Masih ada mesh, Kemudian bentar. Oh iya, ini kita luarnya nggak bisa dibuka full ya, karena nggak ada. Oh sorry. Bisa nggak dibuka? Bisa. Jadi luarnya bisa dibuka full pemandangan. Kiri kanan juga sama. Ada pocket, kantong. Jadi ini mirip 90% lah dia mirip ini Campville. Jahitannya oke, mantap. Udah disimsil ya. Coba kameranya. Nah, agak gelap tapi nggak apa-apa ya. Udah disimsil ya. Nah, ini dapat, sorry. Ini dapat kita buka. Di sini dapat kita buka seperti ini. Nah, kiri kanan bisa juga. Sini juga seperti itu. Dalamannya ada gantungan di sini. Ini seperti ini. Ini adalah top shieldnya, ada bagian TPU ini yang menghadap ke bagian yang terbuka tadi. Jadi saya perjelas lagi bahwa top shieldnya ini shieldnya ini enggak full. Coba bantu saya. Nah, kalau Campville kan itu full sampai 1 tenda ya. Ini enggak full, hanya bagian atas saja top shieldnya. Kenapa dia enggak full? Karena bedanya dia di Campville itu bagian innernya itu dia kayak mesh juga ya, masih kain dan masih tembus air, dan ini kayaknya polyester kalau nggak salah. Seperti itu. Saya perjelas dulu ya bahannya apa. Oke, outernya yang ini, outer ini bahannya cocok polyester, innernya polyester juga, tambahan mesh seperti ini, dan alasnya itu di bawah Oxford. Kemudian beamnya ini terbuat dari TPU. Nah, kekurangan dari TPU itu dia rawan panas. Jadi kalau siang hari harus kita kempesin sedikit. Kemudian di bagian ini, coba arahkan di sini saya.
Kemudian di bagian bawah ini yang kotak-kotak ini, kain ini, bagian ini Oxford. Nah, terdapat grid stop. Kalau nggak salah ini namanya grid stop. Saya kurang ngerti apa fungsinya. Jadi coba ditanyain sama Altrek. Ya, seperti itu. Jadi ini bagian top shieldnya. Jadi top shield itu hanya melindungi bagian atas ya, karena ya agak rawan kalau bagian atas sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Sangat disayangkan bahwa ada yang menjanggal di mata saya. Coba tebak apa? Iya, bakelnya kenapa warna merah? Harusnya hitam. Kan nanggung. Ya, gitulah, nggak ada produk yang sempurna, guys. Ini kayaknya kurang. Harus kencangin dulu. Nah, agak banyak warna merah ini. Di bagian ini penahan outernya juga warna merah. Aduh, nanggung banget Altrek ini. Kok iso? Ya Altrek lain kali ya, kalau bisa jangan nanggung-nanggung lah. Kalau merah semua, hitam semua gitu. Nah, ini harus di setel dulu. Ya, tenda ini sudah sangat bagus menurut saya, cuman ada 2 kekurangan. Yang pertama itu nggak ada footprint, dan yang ini warna merah. Cuman kan itu merahnya itu kan masalah selera aja, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau kita yang love black ini agak susah juga. Oke, seperti ini dalamnya. Kemudian yang tadi belum kita lihat, yang ini ya, sayapnya sepertinya bisa dibuka ya. Betul, bisa dibuka. Nah, ini mesnya, mes dari dalam keluar itu kelihatan. Bisa dilepas pun nggak? Oh, nggak bisa. Ini sampai di sini saja dia. Jadi nggak bisa sampai di bawah. Nanti digulung seperti ini dan diikat. Dan ini pengikatnya sudah ada, sudah disediakan, tinggal kita lipat aja sayapnya. Di bawah juga ada. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa produk ini sudah sangat bagus. Cuman ada 2 kekurangan menurut saya pribadi, bahwa yang pertama itu nggak ada ini footprintnya, nggak ada. Jadi kita harus beli footprint custom. Dan yang kedua yang ini merah merona. Selebihnya itu sangat bagus. Sebelumnya juga sangat bagus. Ini air beamnya belum kita tes karena kita baru unboxing. Semoga air beamnya tahan. Dan menurut saya ini sangat tahan mungkin ini ya. Kemudian di air beamnya itu mungkin dapat dilepas karena ada resleting di bagian ini. Dari semua air beamnya itu semua ada resleting, jadi kemungkinan bagian dalam PVC-nya itu bisa dilepas. Cuman terlalu jauh kalau kita mau ribet nantinya. Di bagian dalam ada mesh, tapi nggak ada penutupnya. Jadi dari luar masih bisa kelihatan ke dalam karena nggak ada penutup, hanya ada mesh saja. Jadi sepertinya nanti kalau malam harus ditutup seperti ini biar nggak kelihatan masuk. Oke, buat yang mau Campville Crab R10 4 person yang budget terbatas, silakan pre-order di Altrek. Jadi untuk sementara tenda ini harus pre-order ya. Beda dengan saya kemarin, kebetulan ada pertama rilis di Indofest, ada harga spesial, langsung saya sikat. Terima kasih.